Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap hati yang gelisah sedang mencari arah, setiap langkah yang lelah sedang menanti cahaya, dan setiap kita sedang butuh satu hal paling berharga, yaitu hidayah dari Allah. Di sini, kita tidak menghakimi, tapi saling mengingatkan. Kita tidak merasa paling benar, tapi bersama-sama mencari jalan menuju kebenaran. Pada video kali ini, kami akan membahas bagaimana menjalani hidup yang penuh ujian dengan sabar. Karena jika selalu sabar, maka Allah akan bersama kita. Ayo subscribe sekarang dan mari berdakwah bersama dengan cara membagikan video ini. Karena bisa jadi video ini adalah tanda hidayah yang sedang kamu tunggu. Saudaraku, pernah enggak kamu berpikir dan merasa, kenapa hidupku penuh cobaan? Kenapa masalah datang silih berganti? Apa aku salah dalam menjalani hidup ini? Saudaraku, ujian yang datang bukan karena Allah benci pada kita, tapi justru karena Allah sayang dan peduli pada kita. Ketahuilah, ketika orang beriman ditimpa musibah, ditinggalkan orang tercinta, kehilangan harta, diuji dalam pekerjaan atau rumah tangga, mereka pasti menganggap itu bukan tanda akhir dari segalanya. Ketika ujian bertubi-tubi melanda hidup, pertanyaannya bukan, kenapa aku diuji begini? Tapi, bagaimana aku bisa bersabar dan tetap percaya bahwa Allah sedang bersamaku? Saudaraku, saat kamu terpuruk, bersedih, bahkan kecewa saat hadapi berbagai kesulitan hidup, kemudian kamu bangkit menghadapinya dengan sabar dan sholat, maka saat itulah kamu sebenarnya sedang bersama Allah. Karena Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Saudaraku, dikisahkan ada seorang laki-laki bernama Fulan. Dia seorang buruh harian yang bekerja siang malam demi anak dan istrinya. Suatu hari pabrik tempatnya bekerja mengalami kebangkrutan dan banyak PHK massal. Besoknya, tiba-tiba anaknya jatuh sakit dan butuh biaya besar. Di waktu lusa, kontrakannya mendadak digusur oleh pemerintah. Semua masalah datang bertubi-tubi tanpa jeda panjang. Hidup Fulan seakan remuk dan beresiko sulit untuk bangkit lagi. Di malam hari yang dingin dan sunyi, Fulan menatap langit dan hanya berkata, "Ya Allah, aku lelah, tapi aku tahu Engkau tidak akan meninggalkanku." Dia pun melalui hari-harinya penuh dengan tangis, namun ia tetap mendirikan salat 5 waktu. Dalam keadaan yang penuh dengan keterbatasan dan kekurangan, mulutnya tetap menyebut, "Hasbunallahu wa ni'mal wakil." Dan perlahan, bantuan pun datang dari berbagai arah. Mulai dari orang tak dikenal, dari tetangga, dari teman lama, dan dari arah yang tak pernah ia sangka. Kamu mungkin tidak menyangka dan berpikir, kenapa hidupnya cepat berubah dan semakin sering mendapat bantuan orang-orang di sekitarnya. Perlu kamu tahu dan yakini bahwa satu hal yang membuat Fulan bertahan adalah rasa sabar. Ingatlah, sabar tidak menghapus luka di hati dengan cepat, tapi sabar menguatkan hati untuk tetap melangkah tanpa putus asa. Bilal bin Rabah, sahabat Nabi Muhammad SAW, pernah disiksa karena keimanannya. Tubuhnya diseret di padang pasir, batu besar diletakkan di atas dadanya. Namun mulutnya tak henti mengucap, "Ahad, Ahad," yang artinya Allah yang Maha Esa. Sebenarnya apa yang membuat Bilal kuat? Ia tidak membalas, tidak lari, tidak membenci. Ia hanya bersabar karena tahu bahwa Allah selalu bersamanya. Dan lihat apa yang terjadi. Berawal dari seorang budak yang hina, yang pada akhirnya ia menjadi orang yang mulia. Yakni menjadi orang pertama yang mengumandangkan azan di atas Ka'bah. Kesabaran Bilal bukan karena ia lemah, tapi karena ia tahu kekuatan sejati itu adalah bertahan di jalan Allah. Saudaraku, pernahkah kamu merasa kehilangan segalanya dalam hidup? Kesehatanmu menurun, rezekimu seret, orang-orang yang dulu dekat mulai menjauh,
Kamu bertanya dalam hati, "Ya Allah, mengapa semuanya terasa begitu berat?" Kalau kamu pernah di posisi itu, maka dengarkanlah kisah ini. Berikut ada kisah Nabi Ayub alaihi salam yang membuat kita merenung dan meningkatkan keimanan kita. Nabi Ayub alaihi salam adalah contoh nyata orang yang diuji dengan berat. Seluruh hartanya hilang, anak-anaknya wafat, tubuhnya pun terkena penyakit menjijikkan hingga orang-orang menjauh darinya. Tapi mulutnya tak pernah berhenti berzikir. Ia tidak pernah menyalahkan takdir, bahkan ia sering berkata pujian-pujian kepada Allah, dan kini perkataannya tertulis dalam Al-Quran. Ia pernah berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang." Quran Surah Al-Anbiya ayat 83. Lalu apa balasannya? Allah sembuhkan dia. Allah kembalikan keluarganya, dan Allah limpahkan rahmat kepadanya. Sabar Nabi Ayub mengajarkan kita bahwa jangan menilai cinta Allah dari ringan atau beratnya ujian, tapi dari sejauh apa kita tetap yakin kepada Allah. Saudaraku, kita mungkin tidak diuji seperti Nabi Ayub, tapi kita seringkali gagal bersabar hanya karena perkara kecil. Kita mengeluh ketika kehilangan sedikit rezeki, kita marah saat sakit ringan, kita kecewa saat doa belum terkabul. Padahal Allah sedang melihat, apakah kita sabar seperti Nabi Ayub, atau hanya ingin nikmatnya tanpa ridhanya? Ketika kamu mendapat ujian bertubi-tubi, Allah mungkin sedang mengambil sebagian dari hidupmu, tapi bukan untuk menyiksamu, tapi untuk mendekatkanmu, agar kamu tidak bergantung pada dunia, tapi hanya kepadanya. Ketika semua pergi, saat tidak ada lagi yang bisa dipegang, itulah saatnya kamu sadar bahwa Allah tak pernah meninggalkan. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 153, "Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." Ini bukan sekadar ayat biasa, tapi ini adalah janji Allah kepada orang-orang yang sabar. Allah tidak berkata akan bersama, tapi bersama orang yang sabar. Artinya saat kamu bersabar, kamu tidak sendirian. Allah bersamamu ketika kamu sabar. Sabar bukan tentang diam dan duduk manis, tapi tentang mempercayakan hasil kepada Allah, sambil terus berusaha diiringi dengan sabar dan salat. Hidup tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Ada saat di mana doa belum dikabulkan, usaha belum membuahkan hasil, dan luka terasa belum sembuh. Tapi dalam setiap ujian itu, Allah menitipkan satu kekuatan besar, yaitu sabar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sabar adalah cahaya." Hadis riwayat Muslim. Kenapa cahaya? Karena sabar akan menuntun kita keluar dari kegelapan hati, dari gelapnya keputusasaan, keluh kesah dan amarah. Sabar bukan bentuk kelemahan diri, justru sabar adalah kekuatan hati yang tidak semua orang memilikinya. Sabar membuat kita tetap waras saat ingin marah. Sabar membuat kita tetap tenang saat hidup mengguncang. Dan sabar adalah jalan menuju surga, karena sabar adalah amalan yang hanya Allah tahu pahalanya, dan ini tertulis dalam Al-Quran. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surah Az-Zumar ayat 10. Saudaraku, bayangkan saat kamu bersabar, kamu tidak sendiri, Allah bersamamu. Dia melihat setiap tetes air mata yang kamu tahan, setiap keluhan yang tidak kau ucapkan, dan setiap luka yang kamu sembunyikan di balik senyum. Sabar adalah jalan panjang menuju kemuliaan. Sabar mengajarkan kita untuk menunggu dengan tenang, berusaha dengan tulus, dan percaya pada takdir Allah sepenuhnya. Sabar bukan hanya diam, tapi aktif berjuang, sambil yakin bahwa waktu Allah selalu lebih baik dari waktu kita. Maka ketika dunia terasa gelap, jangan padamkan cahaya itu. Jadikan sabar sebagai lentera, penuntun di tengah kabut ujian. Karena dengan sabar, hati kita akan tetap hidup, tetap hangat, dan tetap teguh, bahkan saat semuanya terasa sulit. Dan yakinlah setelah sabar, akan selalu datang pertolongan. Karena Allah berjanji dalam Al-Quran, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran Surah Al-Insyirah ayat 6. Sabar itu bukan untuk orang lemah, tapi untuk orang yang percaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Barang siapa yang berusaha untuk bersabar, maka Allah akan menjadikannya orang yang sabar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwa sabar itu bisa dilatih. Bukan berarti kita harus sempurna hari ini, tapi mesti terus berjuang setiap hari dalam hidup. Dan setiap tetes air mata yang jatuh karena kita menahan emosi, kita menahan amarah, itu semua akan dibalas dengan balasan yang terbaik untuk kita. Saudaraku, sabar itu tidak kelihatan oleh manusia, tapi sangat berharga di sisi Allah. Saudaraku, hidup di dunia ini bukan tempat bersenang-senang, tapi tempat untuk berjuang. Kalau semua berjalan mudah, mungkin kita lupa untuk berdoa. Kalau semua terasa nyaman, mungkin kita merasa tak butuh Allah. Ujian bukan sebuah hukuman, tapi sapaan Allah, yakni, "Aku ingin kau lebih dekat padaku." Sebuah ungkapan yang merujuk pada keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalin hubungan yang lebih erat dengan hambanya. Maka kalau kamu sedang diuji, jangan mengeluh, janganlah menyerah, jangan berhenti berdoa. Ingatlah kalau Allah itu dekat, dan Allah tidak akan pernah meninggalkanmu. Saudaraku, jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain, tapi bandingkan kesabaranmu dengan hatimu yang dulu. Karena pada akhirnya, yang sabar akan menang, yang sabar akan dimuliakan, dan yang sabar akan bersama Allah. Saudaraku, dunia ini hanyalah tempat persinggahan, hanya tempat singkat sebelum kita pulang ke tempat yang kekal abadi. Di dunia kita akan lewati suka dan duka, tawa dan air mata. Tapi satu hal yang membuat langkah tetap tegak, meski hati sering retak, yaitu sabar. Sabar bukan berarti tidak merasa sakit, tapi sabar adalah ketika kita tetap kuat meski hati ingin menyerah, tetap tersenyum meski dunia terasa berat, dan tetap percaya bahwa rencana Allah selalu lebih indah dari rencana kita. Maka jangan benci ujian, karena di balik sabar ada derajat yang Allah angkat. Di balik sabar ada dosa yang Allah gugurkan, dan di balik sabar ada surga yang sedang disiapkan. Dunia ini hanya sementara, tapi sabarmu tercatat selamanya. Maka teruslah melangkah, dengan perlahan tak masalah, asal tetap percaya bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Apabila kamu menyukai video ini, ayo subscribe sekarang dan bagikan video ini kepada teman, sahabat, dan keluargamu. Karena bisa jadi video ini adalah tanda hidayah yang sedang kamu tunggu. Sampai jumpa di video berikutnya.